pagi ini mungkin engkau berjuang untuk terlepas dari satu dosa, atau satu ikatan, atau satu kebiasaan-kebiasaan di masa lampau, sehingga sesuatu terjadi di dalam hidupmu yang sulit, yang sukar, maka itu akan kembali kepada dosa itu, atau kembali kepada kebiasaan itu. Pagi ini Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, dan Tuhan mau berjumpa kembali dengan engkau. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah menyertai keluarga kita semua, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita adalah perlindungan Tuhan. Kita masih bisa bertemu pada hari Minggu dalam ibadah raya. Saya berdoa sebagai gembala sidang, Tuhan tolong kita supaya kita mengalami lawatan Tuhan. Untuk itu persiapkan seluruh hidup kita, hati kita. Kita mau masuk di dalam pujian penyembahan. Kita juga akan mendengarkan khotbah. Saya percaya sekali lagi bahwa Tuhan hadir di rumah, di tempat Bapak Ibu secara berwana. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat beribadah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk membuka kebaktian. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih bahwa pagi ini hati kami bersuka cita. Sungguh karena kami merasakan bagaimana Tuhan memelihara kami di dalam situasi-situasi yang sulit. Keadaan bisa terjadi dengan begitu sangat memberikan seperti kekhawatiran dalam hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa setiap minggu sampai hari ini kami masih mengalami pertolongan Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, pagi ini kami persiapkan seluruh kehidupan kami untuk datang dan mengucap syukur di dalam segala keadaan, segala situasi. Kami tetap membesarkan nama Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu yang melayani pagi ini, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, pengkhotbah, kamerawan, semua yang ambil bagian. Tangan Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami buka kebaktian dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Sekaranglah saatnya, sekaranglah waktunya, tiba saatnya.
kebaikan-Nya senantiasa mengingkupi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sungguh Kau mempesona.
Kita masuk lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Satu hal yang kami inginkan Tuhan, untuk ada di hadirat-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir. Engkau hadir di setiap hati kami, dan Kau melawat setiap kehidupan kami Yesus. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
keamahan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau telah mati dan Kau telah bangkit untuk kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang akan memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kemanakah kami akan mencari Tuhan? Pagi ini Tuhan, Engkau lihat hati kami masing-masing. Pujian ini adalah doa kami bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau. Hamba-Mu berdoa pagi ini Tuhan, Engkau yang hadir di rumah kami masing-masing. Pada waktu hati kami terbuka kepada Tuhan, kami percaya Roh Kudus melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menerobos roh kami dan meneguhkan kebenaran demi kebenaran, sehingga kebenaran firman pada pagi hari ini menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Kami mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, dan perjumpaan itu mengubah kehidupan kami. Bapa, mau berdoa, pakai hamba-Mu pada pagi hari ini, dan Engkaulah yang berfirman bagi semua kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus
Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita masih ada di dalam masa PSBB, kita beribadah di rumah, dan saya percaya bahwa Tuhan hari ini ada bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Mari kita buka firman Allah hari ini di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama mengenai re-encounter, perjumpaan kembali dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, dan kalau Bapak Ibu masih mengingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, saya mengatakan bahwa kehidupan murid-murid setelah kematian Yesus seperti ada di dalam keadaan kegalauan yang hebat. Murid-murid seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka kembali melakukan sesuatu yang dulu sebenarnya mereka tinggalkan pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita membaca kebenaran tadi, kita melihat murid-murid kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka menangkap ikan, padahal sebenarnya kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 10, pada waktu mereka mengalami encounter, perjumpaan pertama kali dengan Tuhan, pada waktu itu mereka meninggalkan jalannya dan pergi mengikut Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi kebenaran
kita baca ini, dikatakan mereka di dalam kegalauan, di dalam keadaan yang bagi mereka sedang ada dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, mereka kembali pergi untuk menangkap ikan. Sekali lagi, mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah mereka tinggalkan pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mau bilang bagian ini dan dengarkan baik-baik. Godaan terbesar yang kita alami ketika masalah atau persoalan terjadi di dalam hidup kita adalah seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid dari apa yang kita baca. Ada kecenderungan di dalam diri kita, di dalam kegalauan kita untuk kembali kepada kehidupan yang lama, kembali untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah kita tinggalkan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita kembali kepada manusia lama kita, padahal sebenarnya itu sudah kita tinggalkan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan berdosa yang sebenarnya sudah kita tinggalkan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita sudah meninggalkan itu. Tetapi dalam perjalanan ada persoalan, ada pergumulan yang berat, ada sesuatu yang hebat menerpa kita. Kita kembali kepada sesuatu yang sebenarnya sudah kita tinggalkan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya ingin membawa kita untuk melihat bagian ini baik-baik. Mengapa kita perlu mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan? Karena kita melihat pada waktu mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama, kembali melakukan sesuatu yang sebenarnya mereka sudah tinggalkan pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan. Apa yang mereka dapat? Mereka tidak menangkap apa-apa. Firman Allah mengatakan tidak ada hasil, nol, gagal total. Saya mau bilang dan camkan ini baik-baik. Oh, di luar Tuhan kita tidak akan dapat apa-apa. Katakan amin. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, tidak heran orang yang kembali kepada kehidupan yang lama, kembali kepada kehidupan yang berdosa, kembali kepada kehidupan yang sebenarnya yang sudah dia tinggalkan pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Dia akan terus-menerus merasa gagal, segala sesuatu menjadi sulit, bahkan dia sulit untuk bisa melihat keberhasilan. Ada rasa putus asa, hopeless. Toh kalau ada di antara mereka yang merasa bahwa tidak ada sesuatu yang sulit, tapi perhatikan baik-baik. Mereka akan sampai pada satu titik di mana mereka tidak berdaya. Mereka sampai kepada titik nol di mana mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Dan mereka melihat bahwa ternyata tanpa Tuhan mereka tidak dapat melakukannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, oleh karena itu pagi ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita kembali, perlu adanya perjumpaan kembali dengan Tuhan. Kita perlu mengalami re-encounter, perjumpaan kembali dengan Tuhan, karena Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Katakan amin. Mengapa re-encounter itu penting? Mengapa kita perlu kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 16 ayat 7, menarik ayat ini mengatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, dan perhatikan baik-baik, kepada siapa? Kepada Petrus. Perhatikan, Yesus berkata bahwa katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Nama Petrus disebutkan di situ. Kenapa? Karena Petrus berharga di mata Tuhan. Dan perhatikan ayat yang baru kita baca dalam Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada Petrus di danau Tiberias. Siapa Petrus? Petrus bukan orang yang sempurna. Petrus bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kita perhatikan Petrus
Tapi kalau kita baca Injil, kita melihat firman Allah mencatat dengan jelas Petrus mengalami kegagalan di dalam hidup. Hanya ditanya oleh wanita, dia menyangkal Yesus. Hanya ditanya oleh beberapa orang, dia menyangkal Yesus. Dan firman Allah berkata 3 kali dia menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Saya pernah khotbahkan bagian ini mungkin tahun yang lalu. Kita melihat bahwa bagaimana Petrus yang begitu selalu ada bersama-sama dengan Yesus, ingin tampil di depan, tapi toh pada akhirnya dia mengalami kegagalan, dia menyangkal Yesus. Sehingga perhatikan baik-baik, Petrus baru kembali mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Petrus perlu berjumpa kembali dengan Tuhan, dan Tuhan berjumpa dengan Petrus di Danau Tiberias karena Tuhan melihat Petrus berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu berkasih Tuhan, siapapun kita hari ini, apapun kegagalan yang kita lakukan, setelah kita ikut Tuhan, setelah kita kenal Tuhan, setelah kita mengalami Tuhan di dalam hidup, Tuhan ingin pagi ini engkau kembali berjumpa dengan Dia. Tuhan mau berjumpa dengan engkau pagi ini karena engkau berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan? Yang kedua adalah kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama, karena kita berharga. Yang kedua, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 6, firman Allah berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau saya melihat bagian ini mungkin sedikit mengalegorikan. Kalau sebelumnya mereka tebar jala ke kiri, sekarang firman Allah bilang mereka tebar ke kanan. Mereka perlu berbalik. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan jika kita akan ikut arahan atau perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita ini tidak bisa ikut Tuhan setengah-setengah. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Dan pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kita perlu serahkan semua kehendak kita kepada Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak melakukan apa yang menurut kita baik untuk kita lakukan, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan katakan baik untuk kita lakukan. Kita perlu mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, karena kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan perjumpaan ini terjadi, pemulihan ini terjadi pada waktu, perhatikan baik-baik, kalau lihat dalam ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Petrus merasa tidak layak yang pakai baju, dia harus pakai baju. Kemudian dia menarik, dia melompat ke dalam danau. Bapak Ibu, orang yang akan dipulihkan oleh Tuhan harus dimulai dari rasa tidak layak. Pagi ini Tuhan mau berjumpa dengan kita dan memulihkan kita, biar kita mulai membawa hidup kita kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya tidak layak. Ada bagian-bagian di mana kita perlu akui di hadapan Tuhan untuk Tuhan memulihkan kita kembali. Sehingga pagi ini pada waktu kita berjumpa kembali dengan Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau bilang kepada kita, seperti apapun kita atau siapapun kita, Tuhan mampu untuk memulihkan kita. Dosa apapun yang sudah kita lakukan, kejahatan apapun yang sudah kita lakukan di dalam hidup, seperti apapun kita hari ini,
memandang engkau berharga dan Tuhan mau memulihkan engkau. Kalau pagi ini engkau mulai merasa, Tuhan, saya nggak layak, saya perlu dipulihkan oleh engkau. Membuka hati kita, membuka hidup kita. Tuhan hadir di rumahmu dan Dia akan berjumpa kembali dengan engkau dan memulihkan engkau. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, kenapa kita perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Karena kita berharga, kita dipulihkan oleh Tuhan, dan yang terakhir, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kasih Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, pasti diberkati. Dan pada waktu murid-murid melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menebarkan jala di sebelah kanan, apa yang terjadi? Mereka menangkap banyak ikan. Dan firman Allah berkata ada 153 ekor banyaknya. Dan kalau kita baca dalam pasal 21 ayat yang ke-11 dalam Injil Yohanes dikatakan, sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya percaya pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, pada waktu kita dipulihkan oleh Tuhan, maka akan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Firman Allah berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Pada waktu kita cari Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup, maka kita percaya segala sesuatu Tuhan akan berikan kepada kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan bertindak untuk menolong kita di dalam segala sesuatu. Paulus berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita hari ini. Katakan amin. Saya sangat yakin dan percaya pada waktu kita mengalami Tuhan secara pribadi, berjumpa kembali dengan Tuhan, dan Tuhan memulihkan kehidupan kita, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagi saya, sebagai orang percaya, menerima berkat itu sesuatu yang pasti. Katakan amin. Menerima berkat sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena Tuhan siapkan untuk kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9 dalam Yohanes pasal 21 ayat 9 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Pada waktu mereka dikatakan mereka tiba di darat, mereka lihat di situ dikatakan sudah ada apa? Api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Mari kita mengimani dan percaya bahwa Yesus akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Ada pemeliharaan Allah secara khusus dan ajaib bagi kita. Dalam masa PSBB, pandemi COVID yang terjadi di Indonesia dan di dunia, percayalah bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Tuhan mampu untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin bagi saudara yang sedang berusaha hari ini, rasanya sulit, tapi saya percaya Tuhan mampu untuk menyediakan pembeli untuk kita. Katakan amin. Tuhan mampu melipat gandakan omset kita. Saya mau bilang bagian ini akan ada kejutan-kejutan yang Tuhan buat bagi kita. Kita akan terkejut dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Sepertinya tidak mungkin dalam keadaan ini, tapi itu mungkin Tuhan kerjakan bagi kita. Firman Allah berkata, apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Biar pagi hari ini, mari kita kembali mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kau dan saya berharga, dan Tuhan mau kita dipulihkan, dan Tuhan mau memberkati
pemain musik bisa maju ke depan. Siapkan pujian ini, Tuhan Engkau sempurna. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari Engkau berdiri bersama-sama dengan saya. Biar pagi hari ini kita kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Re-encounter terjadi di rumah kita masing-masing. Siapapun kita pagi ini, seperti apapun kita pagi ini, Tuhan lihat kita berharga. Dan Tuhan mau pulihkan kita dan memberkati kehidupan kita. Tuhan, Kau sempurna. Pagi ini Tuhan ada bersama-sama dengan Engkau. Tuhan tahu siapa kita pada pagi hari ini. Saya mau bilang pagi ini Tuhan berkata Engkau berharga. Dia ingin berjumpa kembali dengan Engkau. Engkau perlu mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, supaya hidupmu dipulihkan. Karena Tuhan mau memberkati kehidupanmu. Tidak ada yang bisa kita tutupi dari Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Biar pagi ini kita melembutkan hati kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku ya Tuhan. Kita mulai menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang sudah kita lakukan. Ada kegagalan-kegagalan yang kita lakukan. Kalau pagi ini mungkin engkau berjuang untuk terlepas dari satu dosa, atau satu ikatan, atau satu kebiasaan-kebiasaan di masa lampau.
Sehingga sesuatu terjadi di dalam hidupmu yang sulit, yang sukar, maka engkau akan kembali kepada dosa itu, engkau kembali kepada kebiasaan itu. Pagi ini Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, dan Tuhan mau berjumpa kembali dengan engkau. Biar pagi ini engkau mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan, dan perjumpaan kembali itu memulihkan engkau, mengubahkan hidupmu, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupanmu. Apa yang tidak pernah engkau pikir, engkau bayangkan, itu yang Tuhan kerjakan. Engkau akan terkaget-kaget karena ada kejutan-kejutan yang Tuhan buat dengan berkat-berkat yang tidak pernah engkau sangka-sangka. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi ini engkau berkata, Tuhan, ini hidupku. Biar pagi ini engkau kembali mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Biar pagi ini Tuhan berjumpa dengan engkau. Angkat tanganmu, kau bisa berdoa secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak, pada pagi hari ini Engkau melihat kami semua di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan kami yang kami angkat di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami mengalami perjumpaan kembali dengan Engkau, dan perjumpaan itu mengubah kehidupan kami. Perjumpaan itu akan membawa kami berjalan di dalam tuntunan, penyertaan, dan berkat daripada Tuhan. Bapak mau berdoa, pagi ini Engkau memuduskan kami kembali, Engkau melayakkan kami kembali. Kami percaya pada waktu kami kembali berjumpa dengan Engkau, Engkau memurnikan kehidupan kami, Engkau membarui hidup kami, Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, Engkau membuat kami menjadi baru kembali di hadapan Tuhan. Seperti Paulus berkata, yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Dan mulai pagi ini kami kembali mulai sesuatu yang baru bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kami, dan tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Bapak mau berdoa di masa pandemi virus corona yang melanda dunia, Indonesia, khususnya Surabaya, khususnya kami House of Mercy. Kami percaya perjumpaan kembali dengan Tuhan membawa kami untuk berjalan dan melangkah di dalam berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau klaim setiap berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikan kebenaran ini, dan kebenaran ini terus berbicara di dalam kehidupan. Kita bersama-sama katakan amin. Selamat tidur kembali. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami berterima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, burung di udara Tuhan, Kau tidak sediakan makan, tapi Engkau tetap pelihara Bapa. Selai rambut kami pun yang jatuh Tuhan, Engkau tahu Bapa, dan Kau mengizinkannya terjatuh Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi Bapa, Engkau berkati berlipat kali ganda, dan yang belum memberi juga Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap untuk memberi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dialah segalanya
Puji Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah melayani, Ibu Gembala, Pendeta Emi, dan juga song leader singer, pemain musik Kamarawan RCD. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan berkati kita. Tuhan sudah mampukan kami dan mengingatkan kami serta melepaskan kami, dan Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami lewat kebenaran, lewat puji-pujian. Untuk itu Bapa di surga, sepanjang minggu ini kami percaya kami akan menang melawan kuasa kegelapan. Kami menang melawan persoalan hidup. Kami menang melawan segala sesuatu yang dirancangkan oleh kuasa kegelapan. Dan kami percaya kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuk itu Tuhan Yesus, pagi ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, hamba berdoa sekali lagi, pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai setiap jemaat House of Mercy. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Mari bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu. Mari kita berjabat tangan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.